bagi aku jurnalis itu sebuah profesi ya. Walaupun aku mungkin sudah nggak di bawah naungan sebuah media, tapi dimanapun aku tuh masih nulis. Surya Mega. Yaps, Selamat datang Irfan. di rumah Yustitya Bicara. Iya, wah aku deg-degan loh tiba-tiba udah di singgasana ini ya. Ya kita kan lama nggak ketemu juga. Kita reuni lah nih gini. Reuni serius. Si, masih bisa bahasa Jawa kan? Masih toh. Lama-lama di luar Aku negeri. Jawa kok. Kamu lama di luar negeri ya? Berapa ya? Di Australia itu cuma beberapa bulan, terus sempet ke Thailand, ke Hong Kong, karena kan dulu emang fokus aku setelah lama vakum di dunia jurnalis itu aku menjajaki negara-negara tertentu. Touring gitu ya? Iya, jadi kan kita kalau di Asia Tenggara nih kita paspor, kita dikasih izin tinggal 30 hari. Nah ini sebelum 30 hari kita udah harus pindah negara. Itu paspornya paspor wisata atau? Wisata dong. Wisata, ya? Tapi kan di Asia Tenggara tuh kan free visa toh. Jadi kita kunjungi ke Kuala Lumpur, explore di sana, kenalan sama cowok-cowok di sana yang oke-oke gitu. Oh enggak ya? Nah, open networking di sana, terus udah ini udah 29 hari nih di Kuala Lumpur. Kita move ke Singapura. Di Singapura keliling juga gitu. Selama kamu di sana bikin apa? Bikin konten atau? Saya menulis, ya konten juga, terus membuat tulisan juga. Iya, buat tulisan juga. Ngabisin duit. Gila. Support lah acara ini. Alhamdulillah, amin. Kita kan juga sudah datang kamu, ini juga ada endorse yang mengundang kamu ini ya ini Alka. Iya, tadi aku minumin ini udah habis ini. Udah mau habis ini. Produk yang seger lah. Nanti kamu bisa bawa lah. Mungkin bisa dipasarkan di singgahan-singgahan negara kamu yang kamu singgahi. Iya, ini Alkan Kuah. Yang pertama sih aku pengen ngundang kamu untuk yang saya pengen tanyakan. Ini kan lama kita nggak ketemu ya. Lama banget. Kamu inget nggak dulu kamu jemputin aku naik motor? Aduh, akte ceraiku wis. Iya benar. Benar. Ke kamar mayat, Cin. Benar. Aku dulu dia ini orang yang mengajarkan aku dikenalkan di beberapa dinas. Iya kan? Saat dinas aku pertama kali terjun di jurnalis. Tapi paling sering kita ke kamar mayat. Sering ke kamar mayat. Dia adalah jurnalis wanita yang di Malang Raya lah cukup terkenal. Surya Mega. Gajayana TV ya? Dulu iya banyak Gajayana TV, Memo X, tapi yang waktu kita kriminal itu ya Memo X itu yang Memo X benar. Itu parah banget itu, benar. Ada kebakaran. Oh iya benar. Aku jemput nangan itu. Irfan kebakaran. Iya. Lanjut. Jemput terus ada Giat ini oke dia lah satu seorang yang berjasa dalam karirku di jurnalistik. Enggak dulu. Juga sih. Loh, sungguhan aku dulu nggak dapat temen sama sekali loh di dunia jurnalis. Kamu salah satunya temen yang mau ngajak aku temenan dan ngajak aku giat-giat yang ada nih Malang Raya gitu. Gimana kabarnya? Kamu selama nggak ketemu berapa tahun atau puluh tahun gitu? Kabar aku gimana ya? Kabar aku gini-gini aja sih. Enggak, maksudnya sekarang sibuk apa? Sibuknya sekarang itu tadi awalnya kan aku keliling-keliling luar negeri, stay di sana, dan di situ itu aku itu mungkin 3 tahun lalu ya, sebelum pandemik. Sebelum pandemik. Itu aku tuh ngerasa kayak gila loh ya di Asia. Keunikan sebuah negara itu tidak hanya di Indonesia. Tapi di beberapa negara, katakanlah Asia Tenggara ya, itu mereka memiliki ciri khas sendiri, karakter sendiri, dan keunikan sendiri. Akhirnya aku mikir, kenapa sih kok nggak banyak orang tahu? Maksudnya mungkin banyak orang yang datang ke luar negeri, ke Thailand, ke Korea, tapi mereka merasa kayak wow, ke sana itu high class. Oh wow, ke sana itu harus punya money dulu, budgetnya tinggi kayak gitu. Nah akhirnya aku mutusin waktu itu sebelum pandemik ya.
aku mutusin untuk membuat sebuah tour and travel. Namanya tuh Ayo Piknik ya, mungkin bisa di googling di itu. Ayo Piknik tuh nomor 1 punya aku. Itu kamu ya? Kamu trending terus. Enggak juga sih. Setiap membuat karya mesti trending, mesti banyak membaca. Enggak juga sih. Nah, di Ayo Piknik itu tour and travel. Jadi mindset aku membuat ini no profit. Less profit lah ya, bukan no profit. Intinya aku pengen bawa banyak orang Indonesia untuk datanglah, kunjungilah Kuala Lumpur, negara tetangga kita. Atau kalau nggak Kuala Lumpur, lihat Buddha di Thailand, di Laos, operasi gitu. Operasi lah gitu. Tentu. Iya loh, kalian tahu nggak kalau di Thailand itu punya 18 gender. 18 gender. Gendernya apa ya? Nah, nggak tahu kan, baru tahu. Makanya kalian harus ke sana lihat sendiri gendernya seperti apa. Dan di situ tuh kan fokus aku tuh kan ingin bikin orang Indonesia kita itu open minded. Dengan cara apa? Kita bisa saling mengerti ke habit dari negara masing-masing, bukan hanya negara Indonesia. Jadi kita bisa saling mengerti, humble. Makanya aku mengenal lah ya, makanya aku open trip itu paling 2,5 juta untuk ke Kuala Lumpur, udah including pesawat, hotel, dan sebagainya. Makan enggak ya? Oh, makan enggak ya? 2,5 minta makan. Jadi itu tujuan aku. Itu 1 orang ya? 1 orang. Terus 18 gender di Thailand tuh ya apa Mi? Ya ada banyak di gender. Coba kamu googling aja ya. Enggak, maksudnya contoh kecilnya lah. Jadi kayak gini nih, kayak cewek sukanya cewek. Nah, itu udah berbeda gender. Cewek yang suka cewek itu gendernya beda. Cewek yang jadi cewek tapi sukanya cewek itu gendernya beda. Kayak tomboy gitu. Tomboy suka sama cewek. Nah, ini kan disebut tomboy. Nah, yang cewek yang bentuknya feminim itu beda, namanya sendiri. Sama cowok. Jadi dibuat gender beda ya. Cowok sama cowok kan, kalau kita kan homo. Di sana enggak. Kalau ini cowok suka sama cowok yang bentuknya cewek, gendernya beda. Diakui ya dia. Diakui. Kamu jangan pura-pura shock gitu deh. Aku pura-pura shock karena aku kok tahu orang kasus yang itu. Jadi gitu, Irfan. Tadi aku minum dulu ya, ini enak banget soalnya. Wih, jadi 18 gender sudah diakui di Thailand dengan berbagai macam jenis karakter yang ada ya. Bisa lihat di Google. Enggak, aku baru tahu Mas Daud, enggak sering baca sih. Makanya kamu kapan-kapan harus ke Thailand juga. Bener. Di Thailand itu cowok yang jadi kayak lady boys gitu ya. Mereka lebih aku mau ngomong kayak gimana, intinya mereka menghargai usaha gitu loh. Kalau masalah prostitusi di sana, kalau itu lady boys atau transgender itu lebih mahal karena mereka kan berusaha. Untuk jadi cantik itu nggak murah dan nggak mudah. Jadi mereka menghargai. Berarti kayak di Korea lah ya. Menghargai sebuah usaha gitu. Gila, tak seru aku, sumpah. Berapa di Thailand? Kok ngobrol Thailand sih saya? Iya, itu namanya apa ini? Aku lebih menarik kan yang Thailand masalah. Aku dulu waktu punya travel agent itu kan memang hampir setiap bulan tuh kan aku keluar negeri. Jadi berasa kayak kalau kalian lihat Instagramku ya, Mega kaya banget. Aku pernah titip nama anakku tuh kamu di Singapura. Iya, Korea. Iya. Nah itu juga aku menjadi tanya WhatsApp, wih giate apa sekarang ini Mimira. Iya, jadi ya nyari klien daripada di sana aku. Karena di travel aku itu kan aku nggak pakai penyedia jasa lainnya. Jadi maksudnya kan kalau di sini kenapa harga ke Korea atau ke Thailand bisa mahal karena mereka pakai pihak ketiga gitu. Nah, kalau aku kan itu langsung aku handle dengan pihak yang ada di negara itu. Jadi harganya lebih murah. Kapan-kapan kita join apa Om ya? Yang join apa? Dalam artian gini. Join apa? Kita ngobrol bisnis mal ya. Enggak gini. Jadi gini Mi, aku tertarik saat kamu bicara mengenai beberapa negara yang sudah kamu kunjungi dengan tanda kutip yang orang awam belum mengetahui. Termasuk di Thailand ada 18 gender dengan berbeda-beda suku atau mungkin berbeda jenis. Dan di sini kan kamu sudah melalui perjalanan panjang untuk masuk ke sana lah. Dalam artian tahu lah negara ini anunya apa terkenalnya apa, terus budayanya seperti apa, kehidupannya seperti apa. Aku tertarik ke cerita kamu itu sih. Kita join lah. Oh
jadi ceritanya ini? Enggak, kita nanti di luar lah itu cerita. Enggak, aku pengen tanya mengenai sistem kita kembali ke tema aja kan. Oke. Menarik lah. Bingung dia mau ngambil tema apa ini. Tema apa ya soalnya. Ya aku pengennya sih ini kan banyak saat kamu menjadi seorang, dulu kan kamu jurnalis. Iya, sampai bagi aku jurnalis itu sebuah profesi ya. Walaupun aku mungkin sudah nggak di bawah naungan sebuah media, tapi dimanapun aku tuh masih nulis. Benar, itu memang. Aku masih nulis ya karena udah feelnya kayak gitu. Mau jadi, misalnya kita kerja, aku pengen jadi administrasi itu udah nggak ada feel gitu. Nah, waktu itu aku keliling dari beberapa negara, aku bikin Ayo Piknik Travel. Aku tetap nulis berita, entah jadi, siapa yang mau. Wisatanya ya yang kamu lebih ke wisata waktu itu. Jadi aku tetap nulis berita, aku tetap yang apa namanya? Aktif lah ya, aktif di karya dunia. Untuk mencari suatu sensasi di pemberitaan itu. Nah, kamu kan sering tulisan kamu kan sering banget mengenai kontroversi dulu ya. Nah, kamu saat terjun di jurnalistik, aku masih ingat dokumen berita aku ngeliat kamu masih saat kamu terjun di jurnalistik dulu. Apa yang kamu rasakan menjadi seorang jurnalis cewek dari banyak jurnalis yang saat ini ada di Malang Raya? Jadi jurnalis cewek dulu, awal mula aku jadi jurnalis itu kan sebenarnya nggak ada niatan. Aku tuh pengangguran, Cin. Pulang dari Jakarta, duit pas-pasan, kerja apa ya? Habis itu lihat film Korea. Akhirnya kamu tertarik. Kayaknya keren nih jadi jurnalis ini. Jadi kayak waktu itu di televisi. Reporternya. Reporter film, ada drama Korea gitu tentang dunia reporter gitu, jurnalis. Nah, aku tuh tipikal orang kalau udah mau, aku harus berusaha. Akhirnya aku kejar terus ya berarti. Aku kejar, akhirnya masuklah di Gajayana TV. Aku diajarin di sana bagaimana cara jadi VJ, bagaimana cara pas sudah megang kamera jadi VJ itu kayak soundnya itu dapat kayak oh my god, that's really nice feelingnya itu. Akhirnya tahu sendiri kan dulu hujan-hujan nyari. Ingat parkir, pro kontra parkir dulu. Parkir apa namanya, ojek online, ojek offline. Itu pro kontra banget. Untuk sempat perang. Sempat perang sampai ada dilempar sendok sama tukang PKL, penggusuran PKL kayak terus gitu. Kamu pernah menulis mengenai bantuan yang ada di Kelenteng. Oh iya. Nah, kamu inget gak tulisan kamu itu? Tapi aku sempat itu kontroversi. Itu lebihnya larinya ke kontroversi dan kamu pengiringan publiknya kan ada ibu-ibu hamil, tapi ternyata disumpeli sama kain nggak hamil. Iya, itu, itu tulisannya kontroversi banget dulu. Pernah, iya. Kamu masih ingat aja sih? Ini kan aku jadi kayak nostalgia banget loh. Tulisanmu nggak ada yang nggak saya ingat karena apa? Karena kamu selalu jadi isu dalam. Ingat yang BTU nggak, perumahan bumi terang utama? Itu yang dari masyarakatnya nggak punya fasum untuk musola. Sekarang ramai lagi loh. Sekarang ramai lagi. Fasum ramai lagi. Itu dulu sih. Terus ini dia sempat nulis di tetangga sebelah kita. Itu ada warung kopi dulu. Warung kopi, dia pengamen, terus dia mengusirnya dengan disiram dengan almarhum sekarang sudah. Iya, almarhum dia. Aku nulis artikelnya karena disiram pakai air, diusir. Iya, disiram pakai air. Itu kalau nggak salah ya, air cucian kalau nggak salah itu. Iya. Terus karena nggak boleh ngamen. Nggak ada ya. Karena nggak boleh ngamen, akhirnya aku panggil Cak Kandar kan itu. Cak Kandar sini duduk sama aku. Cak Kandar duduk sama aku. Nyanyiin dong. Kan pakai daun. Sama orangnya nggak boleh disiram. Aku bayar, aku beliin dia minum. Akhirnya tanya, udah nggak apa saya pergi dulu. Dari situ saya kan merasa kayak jeritnya orang. Itu kamu sih di mana itu? Di Malang. Waktu itu aku di Malang Today. Aku pimpresnya Malang Today. Selama kamu di dunia jurnalis, mana aja media yang kamu singgahi? Aku pernah di Mimo X,
Gajayana TV, kabarpas.com, Malang Today, sempat di Times Indonesia hanya beberapa bulan. Times Indonesia. Oh. Setelah itu kan aku udah melalang buana ya. Iya, terus kamu entah kemana hilang. Terus baru tahun ini di tanggal 1 bulan 1 2021 aku mutusin aku harus mendirikan sebuah media online sendiri. Suka dukamu menjadi seorang jurnalis wanita apa sih? Suka dukanya apa ya, kan jarang ya cewek itu sebenarnya jarang. Dan sekali. buat kalian ya yang jurnalis, entah itu cewek atau cowok, kalau mewawancarai seseorang, entah itu pejabat, entah itu politisi, bahkan mungkin tukang beca atau apapun, jangan ragu untuk tatap matanya dan minta nomor teleponnya. Itu ya, itu kuncimu ya. Kunciku. Jadi aku tuh iya, aku tuh dari dulu ya, dari yang kamu ingat, dari yang selalu tampil berbeda gitu. Kalau yang lainnya pakai sepatu kat, pakailah sepatu boot. Karena aku dulu gitu kan. Ya, ada selalu sensasinya beda. Warna-warni bodo amat. Bener. Jadi kita diingat sama narasumber kita. Minta nomor. Bapak wawancara gini, minta nomor teleponnya Bapak. Kalau banyak yang ngasih nomor telepon, tapi banyak juga yang nolak. Tapi kan ada punya mindset sendiri dalam artian pembedaan antara teman-teman jurnalis. Kita harus terlihat berbeda pertama, dan jadi gini, jadi jurnalis yang humble. Intinya gitu sih. Aku dari dulu nggak pernah merasa sok jadi jurnalis. Ya pokoknya humble aja, be yourself aja. Kamu nulis beritanya semoga bisa bermanfaat, pembaca bisa dapat informasi. Ya. Berita belum tentu yang kamu tulis itu bikin orang seneng loh. Yang penting menginformasi. Karena ada juga berita kriminal, pembunuhan, mana ada orang baca berita itu senang. Kalau itu paling laris, paling banyak yang paling baca. Laris. Makanya itu yang pasti bikinlah berita yang itu menginformasi. Jangan memaksakan diri kamu membuat berita yang kalau kamu seorang jurnalis ya, jangan memaksakan membuat berita menghibur, entertain atau mengedukasi. Tapi yang jelas informatif itu adalah poin dari sebuah berita. Dan berbeda dengan yang lain. Banyak yang sama? Enggak, maksudnya pemberitaan dari angle yang berbeda dengan banyak yang ditulis teman-teman. Itu yang paling. Kalau rilisan itu hampir semuanya sama itu. Karena satu poin. Satu poin kalau rilisan diambil kita kembangkan semua ya. Suka duka belajar berkembang gitu. Menjadi seorang jurnalis cewek, apakah sempatlah kamu digoda sama? Oh, aku sempet godain juga. Banyak lah. Kalau digoda sih jarang ya, tapi aku yang suka godain loh. Sama kebalik agresif ya. Nggak sih, semuanya teman di jurnalis ini, semuanya teman. Dan aku memang orangnya agresif. Jadi aku tuh waktu jadi jurnalis aku tuh suka ngumpul. Ada apa nih, ada berita apa, minta tolong dong dimasukin ke grup, karena kan iya benar, grup aktif, grup jurnalis, grup ini apapun aku nggak pernah nolak kalau itu adalah grup-grup yang informatif. Kecuali kalau grup cewek cantik aku pasti mau masuk. Loh, kalau cewek cantik boy. Enggak sih, kan juga kamu menjadi seorang jurnalis lah. Sukanya dalam kamu karir mentitik karir sih, suka aja sih, suka aja sih. Kalau duka so far, kalau pas demo atau mungkin pas itu bukan duka sih, itu sebenarnya lebih pengalaman yang paling unik saat kamu jadi seorang jurnalistik. Kalau demo itu malah aku paling di depan karena angle-nya demo keren, foto. Aku ngambil, kalau misalnya di demo di balai kota kan, aku mancat. Itu dulu ya pengalaman. Ya ngapain takut demo? Itu sudah jadi. Yang penting kan aku selama itu namanya demo itu kan pasti ada aturan. Kan nggak demo itu nggak lempar sana lempar sini. Nggak mesti ricu lah. Nggak mesti ricu. Kalau apalagi mereka kan ada izin yang namanya demo itu. Jadi ya kita nggak perlu takut. Udah, kalian mengambil angle sebaik mungkin. Gitu. Kecuali kalau kalian ditaruh lah di Afghanistan perang, nah itu kan baru harus kayak gimana kamu gitu. Kamu tuh harus nyoba loh. Kamu belum jadi wartawan konflik loh. Konflik skandalnya banyak. Konflik gak pernah jadi wartawan ya, tapi nggak minat untuk kamu jadi seorang jurnalis tapi di luar negeri lah. Aku udah
Udah pernah? Udah pernah. Dulu, neng di mana? Di Australia. Kamu Karena jadi aku pernah jurnalis di tinggal di kono? Australia. Enggak. Maksudnya tulisan aku tentang Australia dibeli sama salah satu media. Di Australia. Aku tuh dulu pernah kalau ada Mumba Festival ya, di sana kan ada Mumba Festival. Nah, aku tuh jadi pesertanya Mumba Festival. Nah, aku tuh disuruh menulis. Bukan. jadi ini jadi Melbourne itu kan di Melbourne itu kan banyak sekali negara-negara yang tinggal ada 40-50 negara yang tinggal. Jadi setiap tahun sekali tuh ada Mumba Festival di mana setiap negara itu menampilkan budayanya masing-masing. Karena aku disuruh waktu sama KBRI sama teman-teman KBRI, nah ikut partisipasi ya, dan aku wow luar biasa ini. Akhirnya aku pakai baju ala Madura, terus aku membuat sebuah artikel mengenai budaya Indonesia seperti apa, dan dibaca dan dibuat di majalah kan, ada fotoku yang cakep sendiri di situ. Ada men? Ada kok. Di mana ya? Berarti di Facebook ada. Saat itu datang ke Australia dengan ada informasi festival itu, terus kamu pakai baju Madura, kamu bukan jual sih, kamu perkenalkan ya? Perkenalkan. Ada foto-fotonya. Bahasanya ini memang budaya Indonesia. Untuk tanggapan mereka sendiri mengenai tulisan kamu seperti apa? Ya mereka bacanya nggak hanya cuma Madura kan, dari beberapa suku bangsa kan. Jadi kan gini, di festival tuh kan kita kayak karnaval ya, jadi. Nah, Indonesia tuh paling berbeda. Oh, di sana banyak ya Indonesia berarti ya? Karena ada dari Madura, dari Papua, dari Sunda, dari Jawa, terus Batak yang kayak gini-gini. Itu tuh ada banyak sekali yang gila, keren. Jadi waktu kita lihat dari 450 negara, kadang satu negara cuma menunjukkan satu kostumnya sambil joget-joget. Nah, Indonesia itu dari gamelannya ada, itu yang berbeda dari negara kita saat kita di luar negeri. Ini yang harus tahu publish. Berarti di sana tuh Indonesia dihargai sekali ya. Dalam artian adat dan budayanya lah. Sampai bisa. Pasti loh ya pasti. Kan, kalau saya mikir mereka mengizinkan kita untuk memakai suatu busana dari Indonesia tanpa mereka larang bahasanya kita bukan orang sana, tapi mereka memiliki wadah untuk jadikan suatu festival, kan juga keren. Dan kamu tahu nggak kalau di Australia untuk anak-anak SD mereka belajar bahasa Indonesia loh. Kalau itu belajar loh. Jadi kan banyak orang di sana yang bisa bahasa Indonesia. Walaupun nggak banyak. Itu pengalaman kamu ya saat di Australia? Iya. Ada pengalaman yang menarik nggak di Australia? Kamu ditawari, ayo Mbak Mei untuk gabung di media kita atau seperti apa? Di Australia. Yang di luar negeri yang nggak mungkin. Untuk basic kamu sendiri dalam jurnalistik, siapa yang paling berjasa dalam karir kamu? Karir jurnalis ya. Otomatis yang orang yang pertama membawa saya. Menarik saya yang tadinya saya ini cupus, sales mobil, gak iso nulis, gak iso ngoceh. Kamu pernah didugem gak sih? Pernah diskotik gak sih? Maksudnya? Pernah kerja di diskotik gak? Oh bukan kamu berarti. Tak campur kabeh. Enggak, siapa itu? Siapa itu? Enggak, tak kira saya kerja di salah satu diskotik, kerja di jurnalis itu. Bukan ya, bisa salah orang. Siapa ini? Enggak. Siapa ini? Enggak, siapa yang paling berjasa? Aku malah disudutkan. Siapa ya? Ada tak? Siapa yang paling berjasa dalam karir kamu untuk jadi jurnalistik hingga sampai saat ini? Yang paling berjasa tentunya orang yang pertama kali menarik saya untuk yang percaya sama saya kalau saya ini punya skill di dunia jurnalis ya Pak Hino Kertapati. I love you Pak Hino, I miss you too. Semoga Pak Hino nonton acara ini, tak share nampaknya. Iya Pak Hino, jadi Pak Hino itu salah satu orang yang ngajarin. Tahu kan di dunia Mei kamu harus kayak gini, terus waktu disuruh jadi DJ. kayak host gitu ya, presenter enggak Pak, aku nggak iso. Wes talando, nah itu yang aku inget sekali, dan sampai akhirnya aku udah terbiasa kan di kamera, malah sekarang over kadang
Pak Hino kamu harus tanggung jawab loh, aku over sekarang. Over loh di depan kamera itu. Jadi dari Pak Hino inilah orang yang paling berjasa membuat kamu menjadi seperti sampai sekarang aku nggak akan bisa lupa karena orang pertama. Masih hubungan sama Pak Hino? Masih. Kan di Gajayana ada masih ada. Aku kurang tahu kalau itu. Kayaknya aku terakhir Gajayana. ketemu itu 3-4 tahun lalu. Terakhir ketemu Pak Hino, nggak ada reuni tak teman-teman? Nah pengennya sih gitu Pak Hino. Aku tuh memang berjasa banget Pak Hino. Terus teman-teman di Gajayana TV itu aku inget banget karena Gajayana TV itu adalah media pertama yang aku pijaki dan mereka itu selalu menerima apapun masukanku, kekurangan aku. Kalau misal aku jadi dubbing ya, itu salah tapi mereka nggak menyalahkan, "Me coramu lo cempreng belek," nggak bilang gitu. Jadi dia memberikan masukan. Mereka ngasih masukan, "Mbak Me coba intonasinya lebih halus." Teman-teman Gajayana TV. Ya Pak Hino itu yang sering ngebantu juga.